Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di sini kita kembali melanjutkan pembahasan soal kompetisi sains madrasah MTS bidang studi matematika tingkat kabupaten kota tahun 2013. Jadi kita mulai dari nomor 7 hingga nomor 10. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soalnya. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah soal asli dari pemerintah yang diberikan untuk KSM tahun 2013 tingkat kabupaten ini. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah nomor 7, 8, 9, dan 10. Jadi kita bahas satu persatu mulai dari nomor 7. Langsung saja kita lihat nomor 7. Di nomor 7 ini kita baca terlebih dahulu soalnya. Dibilang apabila X bilangan rasional yang memenuhi X lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka nilai X yang memenuhi persamaan 2 log X berpangkat 1 tambah 2 log X sama dengan 2. Jadi apa artinya ini? Kalau misalnya ini kan kalau di buku-buku itu kan bukan begini sebenarnya tulisannya. Ini adalah bahasa pengetikan. Jadi sebenarnya artinya ini adalah 2 log X berpangkat 1 tambah 2 log X. Jadi gini, sama dengan 2. Cuma kalau dia diketik jadi begini tulisannya. Jadi bagaimana caranya untuk menyelesaikan soal seperti ini? Sifat logaritma yang akan kita gunakan di sini adalah sifat ini A log B berpangkat X sama dengan C. Itu pangkatnya ini bisa kita majukan ke depan sebagai pengalinya A log B. Jadi yang bisa kita lakukan itu X-nya maju ke depan, kemudian di sini kita kalikan dengan A log B. A log B sama dengan C, seperti itu. Jadi sifat ini akan kita gunakan. Jadi kita akan coba menyelesaikannya ini. Jadi kita tulis ulang dulu soalnya ya. 2 log X berpangkat 1 tambah 2 log X sama dengan 2. Jadi pangkatnya 1 tambah 2 log X ini kita jadikan pengali di depannya 2 log X yang di depan itu. Jadi dalam kurung 1 tambah 2 log X dikali dengan 2 log X sama dengan 2. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah memisalkan. Jadi misalkan kita tulis sini ya. Misalkan 2 log X adalah huruf lain. Jadi misalkan P. Kemudian kita gantikan 2 log X yang ada di sini, kita gantikan jadi P yang kita misalkan tadi. Jadi 1 tambah P dikali dengan P sama dengan 2. Kemudian kita lakukan perkalian masuk. Ya, jadi 1 kali P, kemudian P dikali P. Kemudian 1 kali P tadi P. P kali P adalah P pangkat 2 sama dengan 2. Kemudian setelah begini, ini kan sebenarnya model persamaan kuadrat. Kita tinggal menyatukan semua suku yang ada di sini ke ruas kiri. Jadi kita urutkan dari pangkat yang tertinggi, pangkat 2 tambah P. 2-nya berubah jadi kurang 2 karena berpindah ke sebelah kiri. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita tinggal memfaktorkannya. Caranya memfaktorkan bagaimana? Jadi sebenarnya di depannya P pangkat 2 itu ada angka 1. Jadi satunya ini kita kalikan dengan negatif 2. 1 kali negatif 2 adalah negatif 2. Cari faktornya negatif 2 yang ketika dijumlahkan menjadi ini. Positif 1. Ini ada 1 sebenarnya cuma tidak ditulis ya. Jadi faktornya negatif 2 yang ketika dijumlahkan hasilnya jadi positif 1. Jadi setelah kita pikir-pikir, oh ternyata faktornya itu 2 dengan negatif 1. Karena ketika kita jumlahkan 2 kurang 1 hasilnya positif 1. Jadi hasilnya itu 2 dengan negatif 1. Kemudian cara menuliskannya bagaimana? Karena dia P pangkat 2, berarti kita tuliskan terus sini. P dikali dengan P kali sesuatu sama dengan 0. Kemudian ini 2-nya, kita tuliskan ini tambah 2 karena dia positif 2. Negatif 1 kita tuliskan di bawahnya, berarti negatif 1 karena dia di sini kurang 1 ya. Gitu. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Kita tinggal ini. Di antara 2P tambah 2 dan P kurang 1, pasti ada salah satu penyebab 0 yang menghasilkan angka 0 yang sebelah kanan. Berarti dia kalau bukan P tambah 2-nya 0, berarti P kurang 1-nya 0. Berarti kita tulis dua kemungkinan itu. Berarti kalau untuk yang P tambah 2 sama dengan 0, berarti P-nya pasti negatif 2 karena dia pindah ke kanan. Kemudian ini P-nya sama dengan 1. Kalau sudah, kita ganti kembali nilai P-nya menjadi 2 log X yang seperti yang kita misalkan tadi ini. Kita misalkan tadi. Berarti 2 log X sama dengan negatif 2. Untuk yang satunya 2 log X sama dengan 1.
Kita kerja dari yang ini yang sama dengan 1 terlebih dahulu karena lebih gampang. Kalau misalnya ada bentuk logaritma yang sama dengan 1, pasti nilai yang ada di sini, aduh, nilai yang ada di sini sudah pasti 0. Sudah pasti 0 karena eh, logaritma apapun misalnya 3 log x, misalnya 3 log 0, 4 log 0 itu semuanya 1 hasilnya. Kenapa? Karena semua yang berpangkat 0 pasti hasilnya 1 gitu. Berarti di sini x-nya sudah pasti 0 karena hasilnya itu 1. Kemudian kita pindah ke sebelah kiri. Untuk yang kiri ini bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama, kita ubah dulu negatif 2 ke dalam bentuk logaritma. Caranya bagaimana? Berarti kita tulis ulang dulu. Berarti negatif 2 dikalikan dengan sebuah bentuk logaritma yang hasilnya 1. Karena basisnya di sini sebelah kiri 2, kita kalikan dengan logaritma yang basisnya 2 juga. Yang hasilnya ketika diproses hasilnya 1. Ini 2 log 2 kan 1 sebenarnya hasilnya. Kemudian kita pakai sifat yang tadi, yang perpangkatan maju ke depan. Karena dia ada di depan jadi pengali, bisa kita majukan jadi pangkatnya di sini. Berarti 2 log x sama dengan 2 log 2 berpangkat negatif 2. Kalau sudah sama begini 2 log, kita coret 2 lognya. Tersisa x sama dengan 2 pangkat negatif 2. Apa sih artinya 2 pangkat negatif 2? Ternyata 2 pangkat negatif 2 itu artinya 1 berpangkat 2 1 per 2 berpangkat 2, sorry. Jadi hasilnya 1 per 4. Jadi ada dua nilai x yang kita dapat ya. Yang pertama yang 1/4, yang kedua 0. Tapi kita lihat kembali sifat yang diminta. Ternyata yang diminta di soal itu nilai x yang di antara 0 dan 1. Berarti 0 itu tidak termasuk. Berarti yang ini bukan jawabannya. Jadi satu-satunya jawaban untuk menyelesaikan soal nomor 7 adalah ini. Ternyata jawabannya adalah x sama dengan 1/4. Itu adalah jawaban untuk nomor 7. Jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas tentang logaritma, silahkan komen di bawah. Jadi kita lanjut ke soal yang berikutnya. Di soal nomor 8 ini adalah soal yang berbahasa Inggris lagi ya. Tapi sebenarnya ini gampang kok. Jadi kita baca terlebih dahulu langsung ke artinya ya. If itu artinya jika. Jadi jika P tambah Q sama dengan 6 dan P kali Q sama dengan negatif 10, maka P pangkat 2 tambah 7P kali Q tambah Q pangkat 2 adalah. Jadi ini kan ada model pangkat 2 di soalnya. Di P pangkat 2 tambah 7PQ tambah Q pangkat 2. Jadi kita harus memanfaatkan apa yang diketahui di sini, 2 ini, supaya memunculkan hasil berpangkat 2 juga. Jadi salah satu caranya adalah kita pangkatkan 2 ini. P tambah Q sama dengan 6 kita pangkatkan 2. Berarti P tambah Q kita coba untuk pangkatkan 2. Sama dengan 6 berpangkat 2. Jadi kalau yang kiri dipangkatkan 2, hasilnya juga harus kita pangkatkan dengan 2. Kemudian kita pangkatkan 2 seperti biasa. Jadi kita gunakan prinsip Pascal ya. Jadi P pangkat 2 tambah 2P Q tambah Q pangkat 2 sama dengan 36. Jadi kalau yang belum tahu Pascal itu sebenarnya perkalian biasa sih. P tambah Q kali P tambah Q. Cuma kita kali masuk. Gini, kita kali masuk. Nanti hasilnya itu sama seperti ini. P pangkat 2 tambah 2P tambah Q pangkat 2. Kalau sudah, ini kan P kali Q kan sudah kita ketahui di awal. Ini negatif 10. Jadi kita ganti nilainya. Berarti P pangkat 2 tambah Q pangkat 2 tambah 2 kali PQ. Berarti 2 kali negatif 10. Sama dengan 36. Berarti yang tersisa tinggal P pangkat 2 tambah Q pangkat 2 dikurang 20 sama dengan 36. Berarti kita sudah dapat hasilnya P pangkat 2 tambah Q pangkat 2 yaitu 36 tambah 20 sama dengan 56. Buat apa sih P pangkat 2 tambah Q pangkat 2? Ini akan kita gunakan untuk menemukan hasil yang ini, hasil soalnya. Kan ini ada P pangkat 2 dan Q pangkat 2. Sedangkan itu tadi kita tidak punya nilainya. Sekarang kita sudah punya nilainya. P pangkat 2 tambah Q pangkat 2 itu ternyata 56. Jadi kita sudah bisa untuk menyelesaikan soalnya itu. Berarti kita tulis ulang dulu. P pangkat 2 tambah 7PQ tambah Q pangkat 2 sama dengan berapa? Jadi sama dengan, ini kita kelompokkan dulu. P pangkat 2 tambah Q pangkat 2. Kita kelompokkan. Tambah 7 kali PQ. P pangkat 2 tambah Q pangkat 2 kan tadi sudah jelas hasilnya 56. Tambah PQ kan sudah ada diketahui tadi di soal. 7 kali negatif 10. Berarti 56 dikurang 70. Hasilnya adalah negatif 14. Jadi sangat mudah.
Jadi intinya kalian harus pelajari eh, sifat Pascal ya supaya mempermudah. Ini kan sebenarnya gampang, cuma gara-gara menyita waktu lebih baik kita menghafal Pascal, segitiga Pascal untuk memudahkan penjabaran P tambah Q pangkat 2 seperti itu. Jadi kita lanjut ke soal yang berikutnya. Di soal nomor 9 kita baca terlebih dahulu soalnya ya. Jadi jumlah 5 buah bilangan yang membentuk deret aritmatika adalah 75. Hasil kali bilangan terkecil dan terbesar adalah 209. Maka tentukan selisih bilangan terbesar dan terkecil. Jadi sebenarnya di sini ada berbagai macam cara untuk menyelesaikan soal seperti ini, tapi kita usahakan kita gunakan cara yang tercepat ya. Tapi kita tulis dulu apa yang diketahui. Kalau misalnya dibilang di sini adalah deret aritmatika, berarti kita membahas tentang susunan angka-angka yang memiliki beda yang sama. Ya, tapi karena dia bilang deret berarti dijumlahkan semua susunan angka-angka tersebut, beda dengan barisan yang cuma dipisahkan dengan tanda koma. Jadi ada U1 itu adalah suku pertama, ada suku kedua, ada suku ketiga, ada suku keempat, dan ada suku kelima. Itu kalau dijumlahkan semua sesuai soal hasilnya 75 gitu. Kemudian sebenarnya untuk memecahkan soal seperti ini ada tips yang untuk menjawabnya lebih cepat, karena kalau KSM itu kan sebenarnya eh, membutuhkan waktu cepat supaya bisa menjawab soal sebanyak-banyaknya karena waktunya terbatas. Mustahil untuk bisa menjawab semua soal di KSM itu dengan waktu yang ada sebenarnya. Jadi kita harus cepat-cepatan. Jadi kalau yang berdasarkan diketahui yang berikutnya itu hasil kali bilangan terkecil dan terbesarnya adalah 209. Berarti U1 itu kalau dikalikan dengan U5 hasilnya adalah 209. Apakah dengan ini kita bisa menentukan U1 dan U5? Ternyata bisa. Caranya kita cari faktornya 209. 209 itu faktornya berapa? Sehingga ketika dikalikan, dua buah bilangan ini akan menghasilkan 209. Kalau misalnya ini adalah bilangan biasa, misalnya banyak faktornya, itu susah untuk memprediksi U1 dan U5. Ternyata hasil kali U1 dan U5 ini adalah angka yang spesial, 209. 209 itu adalah merupakan perkalian dari 19 dengan 11. Jadi 19 dikali 11 itu coba kita cek ya. 19 kali 11. 9 19, 19. Jadi 902 kan berarti cocok. 19 kali 11 itu ternyata 209. Jadi sesuai dengan ini tidak ada lagi faktor selain 19 dan 11 kecuali angka 1. 1 dengan 19 tidak mungkin. Atau 1 dengan 209 tidak mungkin sebagai angka di sini. U1 dan U5 karena nanti bedanya jauh sekali. Kita tidak akan bisa menentukan hasilnya 75 kalau misalnya 1 kali 209. Jadi salah satu-satunya jawaban untuk menyelesaikan soal ini adalah U1-nya 11, berarti U1-nya 11 atau eh, jadi satu-satunya jawaban untuk menyelesaikan soal ini U1-nya 11 dan U5-nya adalah 19. Terus apa sih yang ditanya? Yang ternyata yang ditanya itu adalah selisih yang terbesar dan terkecil. Jadi dengan memanfaatkan faktorisasi 209 kita bisa menyelesaikannya. Berarti langsung saja U5 kurang U1 sama dengan 19 kurang 11 sama dengan 8. Jadi kita tidak perlu memanfaatkan sifat deretnya ini. Jadi ini hanya untuk melogikakan karena 209 itu ada dua faktornya. Ada 1 kali 209 dengan 11 kali 19. Jadi yang ini tidak mungkin karena jumlahnya itu cuma 75. Jadi yang mungkin adalah ini. Kalau misalnya kita mau manfaatkan ini sifat U1 adalah A, U2 adalah A tambah B, sebenarnya bisa untuk mendapatkannya juga. Tapi kita cari cara yang efektif dan efisien, yaitu dengan cara memfaktorkan 209 gitu. Jadi kita lanjut ke soal yang berikutnya. Jadi kita lanjut ke soal yang ke-10. Jadi kita baca terlebih dahulu soalnya. Jadi dibilang di sini diketahui ada sebuah barisan 324 192 1536. Nah, jika setiap dari dua suku berurutan yang tadi itu disisipkan dengan dua buah suku baru, maka diperoleh barisan geometri. Maka yang ditanya adalah jumlah suku dari barisan yang baru tersebut. Jadi sebenarnya maksudnya apa sih? Kalau misalnya orang yang tidak terlalu memperhatikan makna dari soal ini pasti akan terjebak. Jadi sebenarnya makna dari soal ini kan di sini ada 4 suku, ada 3, 24, 192 dan 1536. Jadi ketika dibilang setiap dua suku berurutan, maksudnya 3 dan 24, 3 dan 24 akan diselipkan dua suku baru. Jadi misalnya ada suku baru, ada suku baru.
Kemudian di antara 24 dan 192 akan disisipkan lagi dua suku baru. Jadi ada dua suku baru lagi 192. Yang ini juga lagi otomatis 1536. Jadi yang ditanya itu adalah jumlah dari semuanya ini. Jadi di jumlah 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 dan jumlah. Jadi tugas kita adalah menebak angka-angka apa saja yang ada di antara dua suku yang tadi itu. Jadi karena ini dibilang merupakan barisan geometri, berarti ada satu ciri-ciri yang bisa kita gunakan. Jadi di sebuah barisan geometri itu U1-nya kan biasanya kita simbolkan seperti biasa, itu adalah A. U2 itu pasti A kali R atau rasio. Di geometri pasti ada rasio, kalau di aritmatika ada yang namanya beda. U3 pasti adalah A kali R pangkat 2. Kemudian U4 adalah A kali R pangkat 3. Jadi yang ini saja kita butuhkan. Karena di sini di barisan geometri yang baru, yang diketahui itu di barisan awalnya adalah 3 dan 24. 3 itu adalah A atau U1. U1 sama dengan A sama dengan 3. Dan U4-nya itu sama dengan A kali R pangkat 3 sama dengan 24. Jadi dengan memanfaatkan dua ini, kita bisa menentukan rasio dari barisan yang baru ini. Sehingga kita bisa menebak nanti angkanya di antara 3 dan 24 itu apa saja. Caranya adalah kita membagi. Kita bagi U4 dan U1 supaya kita mendapatkan rasionya. Jadi U4 adalah A kali R pangkat 3. Sedangkan U1 adalah A sama dengan 24 dibagi dengan 3. Sampai sini kita lihat, di sini ternyata oh di atas ada A, di bawah ada A, coret saja. Kemudian 24 dan 3 ini kan bisa dibagi, hasilnya adalah 8. Sehingga kita peroleh R pangkat 3 sama dengan 8, berarti R-nya sama dengan akar pangkat 3 dari 8, yaitu R sama dengan 2. Kalau sudah dapat R-nya, sudah gampang sekali. Rasio kan berarti dia berhubungan dengan perkalian. Kalau dia lebih dari 0, berarti dia dikali. Kalau kalau misalnya dia berada rasionya lebih dari 1, berarti dia dikali. Kalau dia rasionya berada di antara 0 dan 1, berarti nanti dibagi. Karena dia 2, berarti dikali. Kali 2. 3 kali 2 berapa? 6. 6 kali 2 adalah 12. Pokoknya kali-kali 2 terus. 48, 96, dan seterusnya. Kita tidak perlu mencari tahu semuanya, karena kita bisa mengerjakan ini dengan mudah menggunakan rumus deret geometri. Karena yang diminta adalah barisan baru ini, kita hitung dulu ada berapa sukunya. Ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 suku yang akan kita jumlahkan. N adalah 10. N adalah 10. Kemudian rumus geometri akan kita gunakan. Rumus geometri apa? Rumus geometri untuk deretnya itu adalah S10 sama dengan Sn dulu ya, kita cari. Jadi Sn sama dengan A kali R berpangkat N kurang 1 per R kurang 1. Jadi N-nya tadi kita ganti deh di 10. S10 sama dengan A-nya. Berapa A-nya tadi? Ini A-nya adalah 3. 3 ini. Berarti 3 dikali 2 berpangkat 10 karena rasionya 2 dikurang 1 per 2 kurang 1. Ini sebenarnya sama kayak soal nomor 6 di video sebelumnya. Jadi 3 kali 2 pangkat 10 itu 1024 kurang 1 per 1. Nggak usah ditulis. Jadi 3 dikali dengan 1023. Jadi hasil dari deret geometri yang baru itu adalah 3069. Jadi ini adalah hasil untuk soal nomor 10 atau soal yang terakhir untuk video kali ini. Jadi itu saja pembahasan soal KSM tingkat Kabupaten tahun 2013 untuk nomor 7 sampai 10 untuk video kali ini. Jadi kalau misalnya ada kritik dan saran atau misalnya ada yang kurang jelas di video ini, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like, share, and subscribe kalau misalnya menganggap video ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian. Jadi sampai jumpa di pertemuan selanjutnya atau video selanjutnya untuk pembahasan KSM yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.